Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa dengan saya Pak Zikri dalam mata pelajaran geografi. Dan kali ini kita akan membahas materi atmosfer. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu nih apa aja sih capaian dan tujuan pembelajaran dalam materi atmosfer ini. Yuk, kita simak. CP dalam materi ini adalah pada akhir fase E, peserta didik mampu mengidentifikasi, memahami, berpikir kritis, dan menganalisa secara keruangan tentang konsep dasar ilmu geografi, yaitu peta, penginderaan jauh, sistem informasi geografis, litosfer, periosfer, dan atmosfer. Lalu, memaparkan ide dan mempublikasikannya di kelas ataupun media lain. Lalu, dari capaian pembelajaran, tujuan dibuatnya video ini adalah harapannya peserta didik mampu mengidentifikasi struktur lapisan atmosfer. Yang pertama, kita masuk ke pengertian atmosfer. Atmosfer diambil dari bahasa Yunani, yaitu atmos dan spaira. Atmos berarti uap air atau gas, sedangkan spaira berarti selimut atau lapisan. Jadi, atmosfer adalah lapisan udara atau selubung gas yang menyelimuti bumi. Atmosfer memiliki beberapa lapisan. Lapisan-lapisan atmosfer ini terbentuk secara vertikal. Lapisan atmosfer terdiri dari 5 lapisan, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Lapisan-lapisan atmosfer tadi ternyata memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Apa aja ya? Yuk, langsung aja kita bahas. Pertama-tama, kita akan bahas lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi, yaitu troposfer. Gejala seperti awan, petir, topan, badai, dan hujan terjadi di lapisan ini. Maka, bisa dikatakan bahwa lapisan troposfer adalah lapisan tempat terjadinya gejala cuaca. Lapisan troposfer terletak di ketinggian 0 sampai 18 km di atas permukaan laut. Yang kedua, kita akan membahas lapisan stratosfer. Lapisan ini berada di atas lapisan troposfer, yaitu di ketinggian 18 sampai 60 km di atas permukaan laut. Lapisan stratosfer juga memiliki peran dalam atmosfer bumi, yaitu terdapat lapisan ozon pada ketinggian 35 km di atas permukaan laut. Lapisan ozon inilah yang melindungi bumi dari pancaran sinar ultraviolet. Dan for your information, ternyata di lapisan inilah pesawat jet melaju terbang. Lapisan atmosfer selanjutnya yaitu mesosfer. Lapisan ini terletak di ketinggian 60 sampai 80 km di atas permukaan laut. Bumi kita memiliki gravitasi yang cukup kuat untuk menarik benda-benda dari luar angkasa. Lalu, benda-benda tersebut akan masuk ke dalam bumi. Akan tetapi, benda-benda tersebut tidak akan sampai ke permukaan bumi karena adanya lapisan mesosfer ini. Lapisan mesosfer memiliki peran untuk melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa. Benda-benda luar angkasa tersebut akan habis terbakar di lapisan ini. Lalu kita akan membahas termosfer. Lapisan ini biasanya juga bisa disebut ionosfer. Lapisan ini memiliki ketinggian 80 sampai 800 km di atas permukaan laut. Pada lapisan ini terjadi ionisasi seluruh atom udara dan lapisan ini juga terjadi pemantulan gelombang radio yang membuat sinyal alat-alat elektronik kita bisa memiliki sinyal. Dan pada lapisan inilah juga terbentuknya aurora yang hanya bisa kita lihat di daerah kutub. Dan yang terakhir, juga lapisan yang paling terluar yaitu eksosfer. Eksosfer terletak pada ketinggian 800 sampai 1500 km di atas permukaan laut.
Eksosfer adalah lapisan terluar bumi. Maka dari itu, lapisan inilah yang paling dekat dengan matahari. Di lapisan ini juga, atom-atom bergerak secara tidak beraturan. Eksosfer juga bisa disebut ruang hampa udara, karena lapisan ini sudah termasuk berada di luar angkasa. Satelit-satelit diterbangkan di lapisan ini, dan lapisan ini juga biasa disebut dengan ruang antar planet dan geostasioner. Nah, itu dia tadi penjelasan struktur lapisan atmosfer. Semoga dengan penjelasan yang saya sampaikan tadi bisa menambah wawasan kalian dan juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mau tes kemampuan kalian dengan materi ini? Langsung cek link di bawah ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.